Materi penyakit kolera. Latar belakang. Kolera umumnya merupakan penyakit yang menyebar karena sanitasi yang buruk yang menyebabkan kontaminasi sumber air. Cara ini jelas merupakan mekanisme utama penyebaran penyakit kolera dalam lingkungan masyarakat miskin di Amerika Selatan. Fasilitas sanitasi yang baik di Eropa dan Amerika Serikat mengakibatkan hampir tidak pernah terjadi wabah kolera. Kasus-kasus sporadik muncul karena kerang yang diambil dari perairan pantai yang tercemar oleh kotoran dimakan mentah-mentah. Kolera dapat juga ditularkan oleh kerang yang dipanen dari air yang tidak tercemar karena kolera merupakan bagian dari mikrobiota penghuni alami perairan pantai. Sejarah kolera. Asal mula dan awal wabah kolera adalah penyakit yang endemik di dataran rendah Sungai Gangga. Pada musim festival, para pelancong yang mengunjungi sungai ini kemudian mendapatkan penyakit kolera itu dan membawanya pulang ke kampung halaman. Penyakit ini akan memawar di daerah tersebut sebelum akhirnya mereda. Pandemi kolera pertama 1817 sampai 1824 juga disebut sebagai pandemi atau kolera asiatik, bermula di dekat kota Kolkata dan menyebar cepat melalui Asia Tenggara ke Timur Tengah, Afrika bagian timur, dan garis pantai Laut Mediterania. Kolera memang sudah dikenal mampu menyebar ke seluruh penjuru India. Tetapi kali ini wabah ini meluas hingga Tiongkok dan lalu Laut Mediterania sebelum akhirnya mereda. Ratusan ribu orang meninggal akibat pandemi ini, termasuk prajurit Britania yang kematiannya menarik perhatian Eropa. Wabah ini adalah yang pertama dari beberapa pandemi kolera yang menjangkit Asia dan Eropa pada abad 19 dan 20. Pandemi pertama ini menyebar luas hingga daerah yang tidak terduga sebelumnya dan menjangkit hampir semua. Batasan terhindar dari kolera. Hindari memberi makanan yang kurang terjamin kebersihannya seperti dari penjaga keliling atau pedagang kaki lima. Pastikan selalu konsumsi makanan yang benar-benar matang. Yang kedua, hindari konsumsi makanan laut mentah atau yang tidak dimasak sampai matang. Yang ketiga, hindari konsumsi susu mentah dan waspadai produk olahan susu misalnya es krim karena sering terkontaminasi bakteri. 4. Cuci tangan dengan sabun dan air secara rutin, terutama sebelum makan dan setelah menggunakan toilet. Sebelum dibasuh dengan air, gosok kedua tangan dengan sabun setidaknya selama 15 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, kamu dapat menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol sebagai gantinya. Yang kelima, air mineral botol atau air yang telah dimasak hingga mendidih. Pada umumnya minuman botol, kaleng atau minuman hangat lebih aman. Penyebab dan dampak kolera. Penyebab kolera adalah bakteri yang bernama Vibrio cholerae. Bakteri kolera memproduksi racun berpotensi kuat di usus kecil. Dinding usus yang ditempeli racun akan mengganggu aliran mineral sodium dan klorida hingga akhirnya menyebabkan tubuh mengeluarkan air dalam jumlah besar atau diare dan berakibat kepada kekurangan elektrolit dan cairan. Ada dua siklus kehidupan yang berbeda pada bakteri kolera, yaitu di dalam tubuh manusia dan lingkungan. Bakteri kolera di tubuh manusia ditularkan melalui tinja yang mengandung bakteri. Bakteri kolera bisa berkembang biak dengan subur jika persediaan air dan makanan terdapat terkontaminasi dengan tinja tersebut. Penanganan dan pencegahan kolera. Penanganan utama penderita kolera adalah dengan mencegah dehidrasi. Dokter akan memberikan larutan Oralid untuk mengganti cairan dan ion mineral di dalam tubuh. Bila pasien terus muntah sehingga tidak bisa minum, dokter akan menyarankan rawat inap dan memberikan cairan infus. Selain menjaga kadar cair tubuh, dokter akan memberikan obat-obat lain untuk mengatasi kolera, yaitu obat antibiotik untuk mengurangi bakteri sekaligus mempercepat menyembuhkan diare. Dokter akan memberikan antibiotik seperti tetrasilin, doxycycline,
erythrofloxacin, erythromycin, atau suplemen zinc atau zinc juga sering diberikan untuk mempercepat penyembuhan diare. Penanganan dan pencegahan kolera. Pencegahan kolera, tindakan pencegahan kolera yang dapat diupayakan yaitu yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun dan air, terutama setelah menggunakan toilet sebelum memegang makanan. Jika tidak ada air, gunakan pembersih tangan berbasis alkohol. Minumlah air yang aman, misalnya air kemasan atau air yang direbus hingga mendidih. Hindari menambahkan es ke minuman kecuali kamu membuatnya sendiri menggunakan air matang. Konsumsi makanan yang benar-benar matang dan panas. Hindari memberi makanan yang terlihat tidak higienis. Pilih buah dan sayuran yang bisa dikupas sendiri, misalnya pisang, jeruk, dan alpukat. Lakukan vaksin kolera, namun vaksin ini hanya tersedia di beberapa negara saja. Pencegahan dan pemberantasan kolera. Dalam upaya pemberantasan kolera, salah satunya dengan propaganda kesehatan, termasuk di dalamnya pendidikan kesehatan kepada masyarakat secara langsung. Penduduk diperkenalkan mengenai permasalahan kesehatan, baik berupa bagaimana cara hidup sehat, maupun mengenai pengenalan sekaligus cara penanggulangan. Beberapa penyakit yang sering menjangkit mereka, penanggulangan penyakit ini secara kuratif tidak akan berhasil tanpa secara bersamaan dilakukan pencegahan. Maka dibentuklah badan yang disebut Hygiene Komisi yang kegiatannya memberikan vaksinasi, menyediakan air minum, dan menganjurkan masyarakat untuk meminum air matang. Pada perkembangan selanjutnya tahun 1920, propagandis memberikan pendidikan kesehatan kepada rakyat melalui penerbitan penyebarluasan gambar dinding dan pemutaran film kesehatan. Kesimpulan, kolera adalah suatu penyakit akut yang menyerang saluran pencernaan yang disebabkan oleh kelompok enterotoksin yang dihasilkan oleh Vibrio cholerae yang ditandai dengan diare cair ringan, diare cair berat, dengan muntah yang dengan cepat dapat menimbulkan shock, hipolemik, asidosis, metabolik, dan tidak jarang menimbulkan kematian. Penyebab kolera adalah mikroorganisme berbentuk batang, berukuran pendek sedikit melengkung, dapat bergerak bersifat gram negatif, dan mempunyai flagela polar tunggal. Biasanya penyebaran melalui makanan dan air yang terkontaminasi merupakan media perantara penularan kolera. Inilah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bill Farrell Ferry Timpal dengan NIM 22215. Yang kedua ada Desi Arianti Palawe dengan NIM 22208, tidak aktif. Yang ketiga ada Anastasia Manurip dengan NIM 22216, tidak aktif juga. Sekian dari saya, terima kasih.